Smart TV kelas menengah terjangkau dari Toshiba ini usung layar besar 65 inci dengan QLED, tapi harganya masih 9 jutaan. Ini Toshiba 65E450NP Pro ya. Resolusinya tentunya 4K. Adukan HDR10, HDR10 Plus dan Dolby Vision juga. Nah, untuk mendukung kualitas tampilannya, Toshiba mengadakan Rexa Engine ZR Gen 3 ya. Fitur khasnya seperti AI HDR Enhancer tentunya tersedia di sini. Sementara untuk audio ada Rexa AI Sound dan AI Natural Vocal Enhancer. Selain itu, TV ini juga sudah mendukung Dolby Audio dan DTS:X. Buat gaming ada Rexa AI Gaming, Game Deck, serta dukungan untuk fitur gaming modern seperti ALLM dan VRR. Nah, sekarang mari kita coba kemampuannya seperti apa sih si Smart TV yang satu ini. Oke, Toshiba E450NP Pro. Ini lini khusus yang hanya tersedia secara online. Ini adalah senjatanya Toshiba untuk kelas menengah yang terjangkau. Lini baru ini hadir dengan beberapa varian ukuran layar ya, mulai dari 43 inci, 50 inci, 55 inci, sampai 65 inci yang kita uji kali ini. Tentunya, lini ini juga desain in Japan dan fine tune in Japan, seperti kebanyakan Smart TV Toshiba yang lainnya. Langsung aja kita mulai pembahasan Smart TV ini, mulai dari kita lihat isi paket penjualannya. Di dalamnya tentunya ada unit Smart TV-nya, lalu ada 2 set stand lengkap dengan baut-bautnya, lalu ada kabel power, ada remote Bluetooth, ini lengkap dengan baterai juga ya, serta ada paket dokumen. Ini terbilang paket penjualan standar untuk sebuah Smart TV dari Toshiba. Nah, untuk urusan desain, Smart TV ini terbilang khas Toshiba banget dengan konsep yang mereka sebut sebagai Essential Beauty. TV ini punya bezel di bawah 1 cm untuk sisi kiri, atas, dan kanan. Ini jadi kelihatan tipis ya, karena TV ini pakai layar 65 inci. Untuk bezel bawah layar pastinya sedikit lebih tebal, tapi ini nggak kelihatan terlalu tebal sih sebetulnya. Secara umum, TV masih terlihat modern dan rapi. Nah, di dasar TV di bagian tengah ada area yang menonjol. Ini tempat dari beberapa sensor serta built-in mikrofon untuk fitur Far Field Voice. Ada juga lampu indikator untuk mikrofon tersebut. Lalu di dasar area tadi ada satu tombol pengendalian TV serta switch on off untuk built-in mikrofonnya. Di bagian dasar TV ini juga ada 2 buah speaker, satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Oke, kita beralih ke belakang. Di area tengah ini ada bagian yang menonjol. Konektor AC input itu ada di kiri, sementara konektor I/O lain ditempatkan di sisi kanan dan ada juga di kanan bawah permukaan belakang area yang tadi ya. Nah, bagaimana dengan lubang VESA mounting? Nah, ada. Ukurannya adalah 400 x 200 mm. Untuk stand, desainnya adalah V terbalik khas Toshiba ya nih ya. Karena mereka memang banyak menggunakan ini di Smart TV mereka. Nah, ada klip untuk kabel management di bagian belakang stand ini. Jarak antara stand di TV ini sekitar 103 cm. Stand ini mengangkat TV sekitar 5,6 cm dari permukaan meja. Jadi kalau mau pakai soundbar tipe yang low profile yang nggak terlalu lebar, harusnya masih bisa masuk ke kolong TV ini ya. Nah, untuk dimensinya tanpa stand adalah 145,2 x 83,7 x 7,2 cm. Kalau dengan stand jadi 145,2 x 89,3 x 31,8 cm. Oke, untuk spesifikasinya, layarnya yang kita uji yang ukuran 65 inci, resolusinya 4K, 3840 x 2160 pixel, refresh rate-nya 60 Hz. Backlightnya pakai D-LED ya atau Direct LED. TV ini menggunakan Rexa Engine ZR Gen 3 yang dilengkapi dengan Rexa AI Engine. Fiturnya antara lain ada AI HDR Enhancer. Oh ya, ini juga pakai Quantum Dot ya. Nah, kemudian ada Game Mode dengan dukungan untuk fitur gaming modern termasuk ALLM, VRR, dan Game Deck-nya. Untuk HDR, dia bisa Dolby Vision, HDR10, HDR10 Plus, dan HLG juga bisa. Untuk audio dia pakai dual speaker, total powernya adalah 24 watt. Ini udah support Dolby Atmos dan DTS:X. Untuk fitur audio ada 360 surround upscaling, Rexa AI Sound, dan AI Natural Vocal Enhancer. Untuk OS dia pakai VIDA U9. Ini versi terbaru dari VIDA. Seperti biasa, VIDA ini terasa ringan dan mulus sekali saat digunakan. Ini nyaman banget nih operasionalnya ya. Nah, untuk fitur casting dia bisa support Apple AirPlay dan Google Chromecast. Jadi kalau kita mau pindahin konten dari layar kecil ke layar yang besar satu ini ya bisa, dan bisa dilakukan dengan mudah dari device apapun. Kalau dibutuhkan, screen sharing juga tersedia sih. Ini misalnya untuk mirroring tampilan dari PC desktop, laptop, atau dari smartphone juga bisa. Untuk voice assistant tersedia ya, bahkan ada Gen AI di OS ini yang membuatnya bisa menawarkan fungsi chatbot ya. Nah, untuk konektivitas dia pakai Wi-Fi dual band, ada Bluetooth versi 5 dan ada Ethernet. TV ini udah support DVB-T2 untuk nonton siaran TV digital Indonesia juga ya. Kita nggak perlu pakai STB tambahan lagi, cukup pasang antena TV digital ke TV yang satu ini dan kita akan langsung dapat banyak sekali siaran TV digital Indonesia. Nah, untuk konektor input output atau I/O ya, untuk yang menghadap ke samping kanan dari atas ke bawah di sini ada USB, ada analog audio output ya yang 3,5 mm, ada AV in 3,5 mm.
Dan di sini ada 3 HDMI 2.1. Ya, Toshiba menyediakan HDMI 2.1. Ini memungkinkan adanya fitur-fitur modern yang diusung oleh HDMI 2.1, termasuk ALLM dan VRR yang tadi kita bahas ya. Setelah itu, HDMI eARC juga bisa dihadirkan. Ini ada port dengan label HDMI 3. Nah, ini bisa digunakan untuk menghubungkan soundbar ke TV yang satu ini ya. Seperti kita ketahui, kalau masih HDMI 2.0 bukan 2.1, itu bukan eARC, itu dapatnya cuma ARC doang. Kalau ini udah bisa eARC ya. Lanjut, di sini ada 2 antena in, satu untuk DVB-T2 dan satu lagi untuk DVB-S. Lalu ada 1 port USB lagi di sini. Sementara untuk konektor yang menghadap ke belakang, di sini ada Ethernet, ada optical audio output juga. Nah, tentunya sebelum bisa kita gunakan ada setup awal di Smart TV ini. Standar lah ya, lebih ke arah menghubungkan TV ini ke internet aja. Setelah terhubung, kita langsung bisa gunakan TV ini untuk menikmati konten. Mau streaming konten, sudah tersedia beberapa aplikasi termasuk YouTube, Netflix, Prime Video, Disney Plus Hotstar, dan banyak lagi. Ada juga App Store di sini ya, kalau kita butuh mencari berbagai aplikasi yang lain. Nah, kalau kita mau menghubungkan perangkat lain ke TV ini, di sini ada 3 port HDMI yang tadi ya, yang tentunya sudah mendukung input sampai 4K 60Hz. Atau kalau pakai resolusi di bawah 4K, kita bahkan bisa mendapatkan refresh rate sampai 120Hz. Nah, untuk USB seperti biasa, ini bisa kita gunakan untuk masang storage. Biasanya kalau butuh membuka langsung file foto, audio, atau video dari TV ini. Atau dia juga bisa dipakai kalau kita butuh pakai fitur PVR. Jadi mau ngerekam siaran, tuh bisa tuh di sini ya. Selain itu, USB ini juga mendukung penggunaan perangkat input seperti keyboard. Ini bisa memudahkan kita buat input password di aplikasi streaming atau input judul konten di kolom search misalnya. Nah, kan agak repot ya kalau misalnya mesti ngetik pakai ini. Agak repot. Mendingan diketik pakai keyboard aja. Untuk navigasi dengan remote, kita bisa pakai remote bawaan paket penjualan yang desainnya ini khas Toshiba. Yang ini masih pakai banyak tombol. Dan secara umum, remote ini terasa nyaman sih digunakan. Remote ini juga sudah support voice input untuk chatbot di TV ini. Contohnya seperti ini. What's the best football team in 2025? What else can I help you? Chatbot ini juga bisa digunakan dengan built-in microphone di TV. Kurang lebih seperti ini. Hey Vida, what's the best song in 2025? What else can I help you? Oke, sekarang langsung aja kita coba pakai TV ini untuk menikmati konten, khususnya dari aplikasi streaming yang tersedia di OS Vida dulu ya. Secara umum, TV ini sudah menawarkan tampilan yang terbilang oke ya untuk kelasnya ya. Saturasi warna juga sudah memadai banget. Nah, saat kami coba ukur, TV ini menawarkan gamut coverage di sekitar 99% sRGB dengan gamut volume di atas 120% sRGB untuk mode seperti standar dan dynamic. Nah, untuk di CIP3 bisa dilihat nih hasil pengujiannya, dia ada di kisaran 85-90%. Jadi ini memang bukan yang saturasinya terlalu tinggi, ini terbilang relatif berwarna dan cukup pas lah ya untuk harganya. Seharusnya akan terasa mencukupi lah ini untuk kebanyakan orang. Nah, di sini juga ada mode bioskop atau movie. Sayangnya di sini saturasi warna terasa agak sedikit kurang ya, dengan gamut coverage dan volume di kisaran 84% sRGB. Ini tampaknya adalah efek dari upaya Toshiba membuat gamut volume sedekat mungkin dengan gamut coveragenya. Nah, untuk brightness atau tingkat kecerahan layar saat kami uji di mode SDR, kami mendapatkan sekitar 415 nits. Sementara untuk HDR, brightnessnya sedikit meningkat sampai sekitar 450 nits. Secara umum ini memang bukan TV dengan tampilan yang super terang, tapi sudah terbilang mencukupi untuk penggunaan di ruangan yang pencahayaannya tidak terlalu terang. Jadi mungkin agak kurang cocok kalau mau ditaruh di ruangan yang banyak jendelanya gitu, yang terbuka dari luar gitu ya, agak kurang cocok. Oke, untuk kedalaman warna gelap memang bukan yang super dalam, tapi ini wajar karena tidak ada mekanisme local dimming di TV ini. Tapi secara umum kedalaman warna gelapnya masih terasa cukup memadai ya untuk TV ini ya. Bukan yang hitamnya tuh sampai kayak abu-abu juga gitu. Wah, masih wajar untuk TV di kelas harga segini. Nah, untuk urusan HDR dengan brightness sekitar 450 nits ini sudah terbilang mencukupi. Belum sampai yang terlihat sangat cemerlang banget, tapi seenggaknya tidak terasa kurang terang juga. Warna juga masih belum yang menawarkan saturasi tinggi di mode SDR, tapi setidaknya ini sudah rapi dan terjaga dengan baik di sini. Nah, saat kami coba, Dolby Vision juga berfungsi dengan baik di aplikasi seperti Netflix misalnya. Tampilan keseluruhan untuk HDR juga terbilang masih sesuai lah dengan yang bisa diharapkan dari TV di kelas harga segini. Untuk viewing angle, kami tidak merasa ada pergeseran warna yang mengganggu di TV ini. Masih ada sedikit
penurunan brightness kalau kita melihat TV ini dari sudut yang miring banget, tapi masih dalam batas-batas wajar. Nah, bagaimana dengan kerapian tampilan? Kalau benar-benar diperhatikan, masih bisa terlihat ada area terang di tepi-tepi layar, khususnya untuk konten dengan ambient yang gelap di ruangan yang gelap juga ya. Nah, tapi itu kalau benar-benar diperhatikan aja. Kalau cuma dilihat sekilas, secara umum ini udah terbilang relatif rapi. Tidak terlihat juga area-area gelap di sudut-sudut layar TV ini ya. Oke, untuk MEMC atau fitur yang membuat konten dengan frame rate rendah jadi kelihatan mulus seperti konten 60 fps tentunya juga ada di sini. Secara umum ini aktif di berbagai mode tampilan yang tersedia di TV ini, tapi tentunya kita bisa nonaktifkan juga kalau kita kurang cocok dengan tampilan seperti itu, atau kalau ingin film tampil tetap terlihat sinematik ya. Opsi lainnya, kita bisa pakai Filmmaker Mode yang memang secara standar akan menampilkan konten sesuai dengan tampilan yang diinginkan oleh kreatornya, termasuk tanpa ekstra frame rate dari MEMC. Karena biasanya kan kalau movie itu adanya di 24 fps atau 30 fps, bukan 60 fps seperti di MEMC ya. Oke, sekarang bagaimana dengan upscalernya atau kemampuan meningkatkan resolusi gambar rendah supaya tampil di TV 4K terlihat masih bagus ya. Ini bukan yang luar biasa, tapi setidaknya ini sudah bisa mengangkat konten 720p dengan relatif baik. Video 720p masih bisa tampil rapih di layar yang ukurannya lumayan besar, 65 inci dan 4K juga nih ya. Dan ini masih jauh sekali dari kesan resolusi terlalu rendah sampai tampilnya pixelated atau masih pecah-pecah. Wah, ini masih lumayan lah di sini. Sekarang kita coba audio di TV ini. Secara umum TV ini terasa mencoba mengedepankan suara mid dengan bass tipis yang untungnya masih terasa rapih di sini. Treble sayangnya terasa agak kurang rapih dan kadang-kadang terasa agak tajam ya, walaupun bukannya sampai menyakitkan telinga. Kedalaman suaranya juga masih terasa agak dangkal, tapi menurut kami ini wajar untuk TV di kelas harga segini. Kalau butuh fine tuning karakter suara, ada fitur equalizer. Ini memang belum bisa sampai yang membuat karakter suara berubah jauh banget, tapi setidaknya ada efek yang bisa kita rasakan di sini. Sementara untuk volume ini udah memadai, ini bisa kencang. Oke, kalau kita bicara soal surround soundnya, tentunya konfigurasi dua speaker seperti ini belum bisa menghasilkan suara yang terdengar luas banget. Secara umum speaker TV ini memang belum yang terasa menonjol banget kualitasnya, tapi kemungkinan besar kebanyakan orang sudah akan merasa ini mencukupi. Tentunya kalau kita mau menggunakan sistem audio tambahan, TV ini mendukung output analog audio, optical audio, eARC, dan pakai Bluetooth juga bisa. Nah, terkait navigasi, VIDA tentunya menawarkan navigasi yang relatif mulus. Nggak terasa ada lag atau delay yang mengganggu di sini. Ada menu pengaturan cepat dengan cukup banyak opsi pengaturan. Ada juga opsi untuk membuka pengaturan yang lebih lengkap, seperti ini misalnya ya. Oh ya, semua pengaturan terkait tampilan dan suara muncul sebagai overlay. Jadi kita bisa langsung merasakan efek pengaturan yang sedang kita lakukan ya. Jadi kalau mau ngatur-ngatur lagi nonton gitu enak, bisa kelihatan efeknya seperti apa. TV yang bener ya harusnya seperti ini. Lanjut lagi, kita coba main game sekarang ya. TV ini terdeteksi sebagai G-Sync compatible di laptop yang kami gunakan dengan rentang 49-60 Hz di resolusi 4K. Saat kami coba, G-Sync memang aktif dan membuat game yang kita mainkan jadi relatif bebas dari tearing. Kalau mau rentang yang lebih luas sampai 120 Hz, kita bisa turunkan resolusi ke Full HD. Rentang G-Sync atau VRR-nya, variable refresh rate-nya, itu berubah jadi 49 sampai 120 Hz. Oh ya, ALLM itu berfungsi dengan baik ya di sini ya. Jadi game mode itu otomatis diaktifkan saat kita menghubungkan perangkat yang digunakan untuk main game. Post processing tentunya dinonaktifkan dan game jadi terbilang relatif lancar, bebas input lag. Nah, saat game mode aktif, kita juga bisa mengakses game deck, menu bar khusus gaming dengan tampilan seperti ini nih ya. Nah, oke. Di sini ada indikator FPS dan ada juga beberapa opsi khas gaming yang bisa kita gunakan di menu khusus ini. Secara umum untuk gaming, TV yang satu ini terbilang memadai lah untuk gaming AAA, baik untuk PC maupun kita mau pakai konsol generasi terbaru sekalipun. Oke, sekarang kita bicara konsumsi dayanya. Ya, konsumsi daya TV ini di mode SDR untuk preset standar itu ada di kisaran 110 sampai 115 watt. Sementara untuk dynamic dia bisa mencapai kisaran 155 watt. Kalau kita pakai energy saver, opsi dynamic backlight akan otomatis aktif dan membuat konsumsi daya bisa ada di kisaran 70 sampai 115 watt tergantung gelap terang konten yang sedang kita tonton. Sementara untuk HDR, mode dynamic dan standar itu konsumsi daya bisa mencapai 150 ke 160 watt. Nah, kalau dalam mode ini kita pakai energy saver, dia turun cuma sedikit aja ke kisaran 135 sampai 145 watt. Oke, Toshiba 65E450NP Pro ini dipasarkan dengan harga kisaran 9 jutaan. Sementara untuk varian layar lebih kecil itu untuk 43 inci harganya di 4 jutaan. 50 inci 5 jutaan, 55 inci di 6 jutaan. Nah, untuk info lebih lanjut untuk TV dari Lin ini bisa dicek dalam link yang ada di deskripsi. Cek aja langsung di situ. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalau benar-benar diperhatikan, tampilan bisa jadi terasa agak kurang rapih dengan bagian yang bisa terlihat lebih terang di area tepi
layar. Tapi ini tidak akan selalu terlihat ya, hanya dalam beberapa kondisi tertentu atau konten tertentu saja. Lalu MEMC, ini seperti biasa ya, secara standar diaktifkan di berbagai mode tampilan. Kalau mau konten tampil dengan frame rate apa adanya, atau yang biasanya 24-30 fps, ini harus kita matikan dulu secara manual si MEMC-nya. Atau ya tadi, masuk dalam filmmaker mode. Kemudian untuk rentang VRR di resolusi 4K ini terbatas. Ini hanya 49-60 Hz. Jadi kalau kita main game di 4K dengan frame rate di atas 60 fps, gangguan tearing itu masih bisa terlihat. Solusinya ya kunci aja di 60 fps atau ya turunkan resolusinya ke 1080p. Kita akan dapat 120 Hz di situ ya. Lalu, kami sebetulnya berharap sistem audio TV ini bisa menghasilkan suara yang sedikit lebih rapih, walaupun memang ini udah lantang sih sebetulnya. Lalu untuk refresh rate itu bisa sampai 120 Hz, tapi seperti biasa hanya di resolusi di bawah 4K. Dari segi kelebihannya, tampilan di TV ini seharusnya akan terasa memadai untuk kebanyakan orang, dengan saturasi warna yang memadai dan tidak terasa kurang, tapi juga tidak terasa berlebihan warnanya. Lalu layarnya untuk versi yang kami uji ini besar ya, 65 inci. Viewing angle juga terbilang baik, nggak terasa ada pergeseran warna yang mengganggu ya saat kita melihat ke arah TV ini dari sudut yang miring. Untuk HDR sudah support HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, HLG juga ada lengkap. Lalu di sini ada 3 port HDMI 2.1 dan masih ada AV-in juga. Udah support HDMI eARC juga di sini. Ada game mode dan game deck dan fitur ALM secara VRR juga masih aktif di sini, masih bisa diaktifkan di sini dan mantap hasilnya. Upscaler juga sudah memadai ya, konten 720p pun bisa tampil rapih di layar sebesar ini. Lalu yang jelas yang satu ini minim resiko burn-in karena ini bukan pakai OLED kan. Kemudian untuk OS VIDA-nya ini menawarkan pengalaman pakai yang mulus dan udah pakai chatbot juga di OS. Ini modern sekali nih ya. Kemudian dia punya built-in mikrofon juga untuk voice input yang lebih praktis tentunya. Dan tentunya dia udah siap untuk TV digital di Indonesia. Oke, Toshiba 65E450NP Pro ini tampaknya memang disiapkan sebagai Smart TV dengan banyak fitur modern, tapi dengan harga yang terjangkau. Belum banyak Smart TV layar besar di bawah 10 juta yang bisa menawarkan banyak fitur selengkap ini, bahkan sampai ada 3 port HDMI 2.1. Racikan Toshiba ini jadi terlihat menarik ya. Menurut kami, secara umum, varian layar 65 inci ini akan cocok untuk yang mencari Smart TV layar besar, all-rounder, berkualitas, dan kaya fitur. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.